Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau lebih lagi. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan kebaikan-Mu pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini Tuhan, itu semua oleh karena anugerah-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Seberapapun kami yang boleh hadir Tuhan pada pagi hari ini, hamba percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Untuk kami bersekutu dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, yang hanya tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ucap syukur buat kebaikannya pagi hari ini. Setiap kasih-Nya bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Buat kasih-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Buat anugerah-Mu yang tak pernah berhenti di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Kami mau mengucap syukur atas-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak disembah. Kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau datang kepadamu. Dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, memohon penyertaan-Mu, lawatan-Mu bagi setiap kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan.
lagi kita mau katakan, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab kau yang layak Tuhan terima pujian, sebab kau layak. Haleluya, terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, sebab kau yang layak terima segala pujian, kau yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami memujimu, kami meninggikanmu, kami mengasihimu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, lihat setiap kami ya Bapa. Kami mau datang padamu dengan segenap hati kami Tuhan. Kau yang memimpin setiap kami Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami perlu lawatanmu pagi hari ini Yesus. Lawat setiap hati kami ya Bapa. Hosana, Hosana bagimu Raja yang mulia, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Haleluya, lebih lagi kita mau bermasmur baginya. Haleluya Yesus. Masuklah di dalam setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami pagi hari dengan hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Sekian albaya sekian lalalala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari saya undang untuk setiap kita mulai bangkit berdiri. Sebab Kau layak, terimalah pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja lebih lagi. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja sekali lagi katakan, haleluya Yesus, Kau yang layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas, Raja di atas segala. Katakan Raja di atas, Raja di atas segala. Raja, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. Kau lah yang layak terima setiap sembah dan syukur kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, lebih lagi Bapa, pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang mau memuji Engkau lebih lagi, sama-sama katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Berikan salam untuk kanan kirinya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sebab sungguh besar kasih Allah bagi setiap kita. Mari kita mau bersorak-sorai dan menari bagi Tuhan kita. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada
Ku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya Yesus. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti puji, hormat, kemuliaan, serah dengan segenap hati, Raja keagungan. Pencobaan melebihi batas kekuatanku, Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu, bersama Rohmu. Tinggikannya, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, serah dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita mau tinggikan Allah kita lebih lagi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, salat dengan segala
Silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Haleluya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang layak ditinggikan. Sungguh Kau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Lebih lagi Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mengalirlah Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah. Roh
Yesus, urapi, jamalah setiap kami, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang lebih lagi Tuhan. Roh Kudus penuh, inilah setiap doa kami Tuhan. Roh Yesus, urapi setiap kerinduan kami Yesus, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Mengalirlah bagi setiap kami Tuhan, dan penuhi hidup kami Tuhan dengan roh-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, agar setiap hati kami boleh dipenuhi oleh kebenaran-Mu Bapa. Agar kemanapun kami pergi Tuhan, roh-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Ketika kami melangkah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan setiap kami Bapa. Bahkan pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin setiap kami Tuhan, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berfirman-Lah melalui hamba-Mu Bapa, dan kami siap untuk menjadi pendengar-pendengar, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kemampuan kami terbatas Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, cek. Iya, oke. Terima kasih untuk pelayan semua yang sudah melayani. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sukacita hari ini? Iya. Kita mungkin pernah mendengar istilah penyesalan itu datangnya terakhir. Betul nggak? Kalau datang pertama namanya pendaftaran, ya kan? Jadi penyesalan itu datangnya terakhir di dalam kehidupan kita. Sebentar saya mau setting pengaturannya. Iya, penyesalan selalu datang terakhir, dan kalau datangnya pertama kali itu disebut sebagai pendaftaran di dalam kehidupan kita. Dan acap kali kita mungkin pernah mengalami hal ini di dalam keseharian kita. Mungkin satu cerita kita pernah berbicara dengan ungkapan, untung saya dulu seperti ini. Atau mungkin coba saya dulu seperti ini. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar hal itu? Atau mungkin kita pernah melakukan hal itu? Bapak Ibu,
saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Untuk mempertahankan sesuatu itu adalah hal yang sangat sulit sekali di dalam kehidupan kita, terutama hal yang berharga di dalam diri kita. Bapak Ibu, saya tidak sombong, tetapi menyombongkan diri. Waktu SD itu saya yang namanya ranking 1 itu sudah biasa. Ranking 1 dari 32 anak. Kemudian semenjak SMP saya masih ranking 1 sampai kelas 1. Sampai kelas 2 ternyata saya tidak bisa mempertahankan apa yang saya miliki, yaitu ranking 1. Dari ranking 1 saya berusaha untuk memperoleh ranking 1 itu kembali. Tetapi tidak dapat. Kenapa? Karena saya sudah tidak lagi fokus dengan apa yang menjadi milik saya itu. Ketika kita tidak fokus dengan apa yang kita anggap berharga, maka kita seringkali kehilangan apa yang kita miliki itu. Makanya ada satu ungkapan seperti ini. Belajarlah untuk menghargai kepunyaanmu, sebab selalu ada seseorang di luar sana yang sangat berharap dapat memilikinya seperti dirimu. Jangan sampai kelak engkau dipaksa untuk menghargainya, tatkala itu sudah bukan milikmu lagi. Dalam enggak Bapak Ibu? Seringkali juga setiap kita mengabaikan hal ini di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan sesuatu yang berharga dengan situasi-situasi yang kita miliki. Kalau saya dulu kenapa tidak bisa mempertahankan ranking saya tetap menjadi ranking 1? Karena saya sudah tidak lagi fokus dengan apa yang saya miliki itu. Jadi saya mengabaikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu menjadi seorang pelajar di dalam kehidupan saya. Jadi saya tidak mempertahankan kebiasaan saya ketika saya pulang sampai rumah mengerjakan PR langsung. Tetapi saya setelah sampai rumah terus ganti pakaian dan main. Itu yang saya lakukan. Karena saya sudah tidak menghargai apa yang saya miliki tadi. Dan akibatnya apa? Penyesalan yang mungkin kadang kalau saya pikirkan, kenapa ya saya dulu nggak rajin? Kenapa ya saya dulu kok nggak mempertahankan hal itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah berpikir seperti itu di dalam keseharian kita. Mungkin dalam hal bisnis, atau membeli sesuatu, atau menginginkan sesuatu. Satu kali mungkin kita memiliki keinginan untuk membeli tanah mungkin. Oh, saya suka sekali tanah itu. Lebar, luas, dan tempatnya strategis. Dan ada penawaran. Ternyata harganya nggak cocok, ya kan? Dan akhirnya diambil orang. Dan kita akan berkata ketika bercerita dan harganya melambung dan kita akan berkata, untung saya beli itu. Sesuatu yang berharga seringkali kita lepaskan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang berharga seringkali kita abaikan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita anggap berharga di dalam kehidupan kita, seharusnya kita terus perjuangkan. Apa sih di dalam kerohanian kita yang berharga? Siapa sih yang berharga di dalam kehidupan kita, di dalam rohani kita? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berharga di dalam kehidupan kita. Tetapi acap kali kita abaikan di dalam keseharian kita. Kita cuek dengan apa yang kita hargai. Ya enggak?
Kita masa bodoh dengan apa yang kita miliki, dan itu sangat berharga. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang seseorang yang tidak menghargai apa yang dimilikinya. Sehingga hal ini mengakibatkan menjadikan pilihan yang sangat disesali oleh orang itu. Kita akan baca di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Mungkin agak kekecilan ya, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Jadi Edom ini adalah merah, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibraninya. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam ayat ini, apa yang berharga? Hak kesulungan. Hak kesulungan. Dan kalau kita membaca Alkitab di dalam kitab Perjanjian Perjanjian Lama, menurut adat Israel, hak kesulungan itu memiliki keunggulan dalam banyak hal. Jadi bangsa Israel pada waktu itu memiliki satu tradisi atau kebiasaan atau adat yang berbicara tentang hak kesulungan. Dan mungkin setiap kita juga pernah mendengar hal ini di dalam kehidupan kita atau di dalam tradisi keluarga kita. Hak kesulungan. Apa sih keistimewaan menjadi hak anak sulung? Kalau kita baca di dalam Keluaran 29 ayat ke-29, anak sulung itu adalah milik Tuhan. Miliknya Allah. Anak sulung harus dipersembahkan bagi Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Bukan maksudnya dikorbankan Bapak Ibu. Tetapi dia adalah anak khusus yang diberikan kepada Allah. Dan ini adalah satu hal yang istimewa pada zaman itu. Dan mungkin juga pada zaman sekarang. Juga adalah hal yang istimewa. Bahwa setiap kita adalah anak sulung daripada Allah. Betul nggak? Kemudian yang kedua adalah dihormati. Jadi anak sulung merupakan kebanggaan orang tua yang terutama dalam keluhuran, terutama dalam kesanggupan, kehormatan, dan kemuliaan. Jadi di dalam keluarga itu anak sulung adalah anak yang utama. Itu. Terus kemudian di dalam Ulangan 21 ayat 17 juga mendapat 2 kali lipat, ini berbicara tentang waris, dari anak yang lainnya. Jadi mendapat 2 kali lipat dari anak yang lainnya. Istimewa enggak Bapak Ibu? Istimewa sekali. Hak kesulungan.
bagi bangsa Israel pada waktu itu sangat istimewa. Tetapi kita lihat di sini tindakan Esau meremehkan kesulungan di dalam kehidupannya dengan hanya semangkok Bapak Ibu? Sop burung walet, masih mahal ya kan? Masih mahal. Ini enggak, sop kacang merah. Sesuatu hal yang sangat kecil sekali, dan kalau dipikir secara uang atau dibandingkan secara uang, itu sangat-sangat sedikit sekali. Dengan apa yang tadi saya katakan, keistimewaan daripada anak sulung. Dan apa yang dilakukan? Dia menerima hal itu dan memberikan kesulungannya dengan hanya semangkok kacang merah. Kita tahu bahwa setiap kita merupakan anak-anak sulungnya Allah juga. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, ketika kita bertobat, itu juga menyatakan bahwa setiap kita merupakan anak sulung Allah. Kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-17, dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Itu yang kita miliki. Bahkan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7 juga mengatakan, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Kita juga merupakan anak sulung yang berhak menerima ahli waris, yang berhak menerima anugerah karena kita adalah milik Tuhan. Jadi setiap kita diharapkan untuk tidak meremehkan apa yang sudah menjadi milik atau kesulungan yang kita miliki. Sehingga ketika kita membuat keputusan, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Jadi tadi saya katakan bahwa setiap kita pasti diperhadapkan dengan satu keputusan dan pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus memiliki hikmat yang benar, yang baik di dalam memilih dan menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Untuk itu, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudah selaraskah keputusan yang kita ambil? Sudah berhikmatkah keputusan itu? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keputusan yang benar. Berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ada yang ingat? Satu aja. Hah? Ya lupa. Saya bacakan aja Bapak Ibu. Jadi keputusan yang benar itu berbicara tentang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang pertama. Kedua itu prinsip memuliakan Tuhan atau tidak. Dan yang ketiga adalah tata nilai yang sehat. 3 prinsip ini harus kita lakukan di dalam memilih sesuatu hal atau menentukan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada penyesalan lagi nantinya. Jadi tidak ada ungkapan lagi, untung saya dulu. Ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak menyesal lagi dengan keadaan sekarang? Tidak? Iya. Kita harus melangkah lebih lagi untuk berjalan memperbaiki kehidupan kita. Jadi
dari apa yang diceritakan di sini, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar. Keputusan yang berhikmat dengan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Keputusan yang berhikmat tidak dibuat yang pertama ketika kita sedang tidak mampu berpikir dengan jernih. Jadi keputusan yang berhikmat, jadi setiap kita harus memiliki hikmat di dalam memutuskan sesuatu. Jadi ketika kita berhikmat, kita tidak akan berpikir, ketika kita tidak berhikmat, kita tidak akan berpikir dengan jernih. Pernahkah kita merasa tergesa-gesa dalam melakukan aktivitas kita? Pernah Bapak Ibu? Mungkin tadi juga ada yang tergesa-gesa, yang bangunnya kesiangan, ya kan? Terus, waduh, mau ibadah, belum mandi lagi. Tergesa-gesa tidak? Akhirnya tergesa-gesa, mandi secepat-cepatnya, ya kan? Terus belum pakaian, milih pakaian dan lain sebagainya. Tergesa-gesa adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan. Betul nggak Bapak? Dan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan seringkali. Bahkan mengakibatkan kematian bisa jadi. Mungkin kita seringkali di perjalanan dan bertemu dengan orang-orang yang mengendarai mobilnya dengan mengebut. Dan kita akan bertanya, oh dia lagi kebelet mungkin, makanya kebut-kebut. Dan kita seringkali melakukan hal ini. Kita tergesa-gesa di dalam kehidupan kita. Yang mengakibatkan pilihan-pilihan yang kita lakukan itu tidak sesuai yang kita harapkan. Iya kan? Seperti apa yang saya tadi contohkan ketika kita sedang mengikuti satu kegiatan dengan rutinitas yang banyak sekali. Ya, mungkin jadwalnya hari ini jam segini ke sini, jam segini ke sini, sampai padat sekali jadwal yang kita miliki. Dan kita terus diburu dengan aktivitas kita. Apakah itu akan menjadikan kita efektif? Tentu tidak. Apakah itu akan maksimal di dalam kehidupan kita? Tidak. Karena ada efek-efek yang akan kita alami ketika kita tergesa-gesa di dalam kehidupan kita. Keinginan untuk serba cepat, serba instan, terlalu terburu-buru, dan tidak sabar akan mengakibatkan setiap kita menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan akan berakibat fatal. Sehingga benar yang dikatakan oleh Carl Jung, yaitu seorang psikolog yang berasal dari Swiss, dia berkata seperti ini, ketergesa-gesaan bukan berasal dari si iblis. Ketergesa-gesaan itu sendiri adalah sang iblis. Ngeri nggak? Jadi kalau kita sedang tergesa-gesa, berarti masih kerasukan iblis. Kurang lebih seperti itu kan perkataannya. Jadi tergesa-gesa adalah hal yang negatif yang kita lakukan atau sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita harus menghapus dengan tegas ketergesa-gesaan yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya.
Di sini Esau juga melakukan hal itu. Dia tergesa-gesa mengambil keputusannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah di padang gurun. Situasi yang tidak enak yang dihadapi Esau pada waktu itu. Dia dari padang gurun dan kemudian datang dan melihat siapa? Yakub lagi masak. Esau habis bekerja, dia dalam situasi yang capek. Dan ketika melihat makanan, dia inginnya untuk makan. Betul nggak Bapak Ibu? Penginnya untuk mendapatkan apa yang di depannya. Dengan seketika, dia menginginkan hal itu. Ada satu ketergesa-gesaan yang dia miliki ketika melihat hal itu. Dan Yakub memiliki atau mengajukan pilihan kepada dia. Karena hasrat yang dimiliki, keinginan yang dimiliki lebih tinggi dari apa yang harus dia pikirkan di dalam hikmatnya. Dia dengan cepat mengatakan hal itu. Ini berbicara tentang seringkali kita mengutamakan kedagingan kita. Mengedepankan kedagingan kita daripada apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Dengan keinginan-keinginan yang kita punyai di dalam keseharian kita. Hasrat yang tinggi. Mungkin kita pernah berhasrat atau berkeinginan yang tinggi, tetapi tidak sesuai dengan keinginan Allah. Ingin sesuatu yang di depan kita, tetapi itu sebenarnya bukan hal yang utama. Bukan yang urgent di dalam kehidupan kita. Pernah seperti itu? Ya, contoh kecil adalah ketika kita lagi ke pasar atau lagi ke Chandra dan melihat baju yang bagus. Ya kan? Kalau kita berkeinginan tinggi atau berhasrat tinggi, maka kita akan berusaha, beli ya, ini beli kayaknya, harus beli nih. Padahal di lemari kita bajunya seabrek-abrek. Bajunya banyak sekali, bahkan belum dipakai. Tetapi hasrat yang tinggi, keinginan yang tinggi, bergejolak. Ungkapannya seperti itu. Bergejolak di dalam diri kita. Saya harus beli ini. Ini sangat bagus sekali. Tetapi itu bukan satu hal yang berharga sebenarnya. Sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita tergesa-gesa untuk menentukan atau memilih sesuatu dengan apa yang ada di depan kita. Sehingga kita seringkali salah. Jadi kelelahan membuat Esau tidak berpikir jernih. Sehingga ia menjual hak kesulungan dan akibatnya dia menyesal seumur hidupnya. Penyesalan yang dihadapi Esau. Bahkan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-2b berkata seperti ini. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dengan kata lain, jangan pernah membuat keputusan dengan cara yang tergesa-gesa. Perlu dipikirkan secara matang. Perlu hikmat yang benar.
dalam memutuskan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat hanya berdasarkan pertimbangan indrawi. Ini maksudnya adalah pertimbangan mata kita. Kalau di sini kan Esau melihat, oh merah-merah, merona gitu ya kan. Mungkin yang suka warna merah kan ketika ketemu sesuatu yang berwarna merah itu langsung wow merah gitu kan. Dan kita pasti menginginkan itu. Ya. Esau melihat itu berdasarkan pertimbangan indrawinya. Ya walaupun ini adalah sesuatu hal yang penting tetap di dalam kehidupan kita. Memilih sesuatu dengan indera itu juga penting. Tetapi kita harus berhikmat di dalam memilih hal itu. Dan perlu pertimbangan yang matang. Mengapa? Karena pertimbangan indrawi kita itu sangat terbatas. Jadi pertimbangan indrawi kita itu sangat terbatas. Esau memandang hanya sekilas. Tetapi dia tidak memandang apa sih yang ada di depannya. Apa sih yang ada di belakang dari kesulungannya. Mungkin dia juga tidak memahami tentang kesulungan itu. Sehingga dia mengabaikan kesulungan itu dan ya tidak mau tahu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Jadi rasa lelah itu yang membuat indrawi daripada Esau bermasalah. Jadi salah memandang sesuatu, kurang lebih seperti itu. Rasa lelah jasmaninya membuat pertimbangan rohani bermasalah. Sehingga membuat keputusannya menjadi keputusan yang tragis dan tidak bisa ditarik lagi. Itulah yang dilakukan Esau pada waktu itu. Bukan karena kita juga sering kali mengalami kelelahan di dalam kehidupan kita. Keseharian-keseharian yang membuat kita tidak bisa memutuskan sesuatu hal dengan baik. Dan menyelesaikan sesuatu hal dengan baik. Bahkan juga di dalam kehidupan rohani kita sering kali mengalami kelelahan dengan segala pelayanan yang kita lakukan, tanpa memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk mengecas apa yang menjadi kelelahan kita. Kita sibuk dengan situasi-situasi yang kita miliki, sementara kita lupa untuk memiliki hubungan yang khusus di dalam kehidupan kita kepada Allah. Sehingga kita akan capek dan lelah dengan menghadapi keseharian yang kita miliki. Situasi yang kita miliki. Bahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita lupa kalau kita memiliki sumber kekuatan di dalam hidup kita, yaitu Allah. Kita mengabaikan peranan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kesibukan yang kita miliki. Dalam situasi lelah, Esau melihat kacang merah lagi. Dan dia memutuskan sesuatu yang fatal.
Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kok larinya ke sini? Bukankah kita juga sering kali seperti ini? Terutama yang masih muda. Oh, enggak ada yang muda ya. Sering kali memandang wanita dengan kemolekannya saja, dengan kecantikannya saja. Tetapi tidak melihat hati atau inner beauty-nya, gitu. Bahasa kerennya seperti itu. Dia hanya melihat sepandang mata saja. Cantik ya. Dengan keheran-heranan yang kita miliki. Setelah berkenalan, setelah berpacaran, toeng gitu lagunya. Ternyata seperti itu ya. Bahkan setelah nikah, deng gitu. Sering terjadi gencatan senjata. Piring ketemu piring. Jadi lempar-lemparan. Itu. Jadi kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya jangan terpukau dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Sehingga kita memilih dengan hanya melalui pertimbangan indrawi saja. Esau melakukan hal itu. Dia hanya berpikir tentang kedagingannya, situasi yang dia miliki, yaitu kelelahan dan kelaparan yang dia hadapi. Sehingga ketika melihat kacang merah yang dimasak oleh Yakub, dia begitu tertarik dan mengabaikan kesulungannya. Pilihan yang salah yang dimiliki oleh Esau. Karena dia hanya memandang melalui hal yang terbatas yang dia miliki, yaitu mata. Jadi kalau kita berbicara mata itu berbahaya nggak? Mata itu berbahaya. Ketika melihat sesuatu hal dan kita tidak menimbang-nimbang dengan benar, maka efeknya itu akan berbahaya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal tadi. Ketika kita hanya melihat dengan indrawi saja, dengan mata kita secara jasmani, tanpa mempertimbangkan lebih dalam dengan hikmat, maka akibatnya akan fatal. Itu. Kemudian yang terakhir, adalah atas pertimbangan jangka pendek. Jadi keputusan yang berhikmat itu tidak dibuat atas pertimbangan jangka pendek. Jadi apa yang dilihat di depan saja atau di muka kita saja. Kita tidak melihat jauh ke depan. Esau mengalami hal ini. Di ayat yang ke-32 dikatakan, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dia berpikir hanya jangka pendek di dalam kehidupannya saja. Karena dia sudah berumur, sudah tua. Sudahlah, orang saya sebentar lagi mati kok. Buat apa itu? Kurang lebih seperti itu. Dia tidak memandang, melihat apa yang ada di depannya lagi. Bukankah kita juga pernah mengambil keputusan hal ini? Kita hanya memandang apa yang ada di depan kita saja.
Kita tidak pernah memandang nantinya bagaimana. Ya, satu contoh mungkin ketika kita melakukan sesuatu hal di dalam keseharian kita. Membuang sampah, contoh kecil. Ada yang pernah membuang sampah? Puji Tuhan tidak pernah membuang sampah. Membuang sampah dengan sembarangan itu contoh kecil. Sampah kecil ketika kita letakkan atau kita lemparkan satu kali, mungkin kita akan berpikir, alah cuman sedikit apa yang ada di pandangan kita, di depan kita, cuman sedikit. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi kalau kita lakukan terus menerus, apa yang terjadi? Menumpuk, menjadi besar. Dan kalau kita memandang saat itu saja, mungkin tidak bermasalah. Betul nggak? Sampah kecil mungkin tidak mungkin, nyumbat got nggak mungkin. Orang sampahnya cuma kecil kok. Tetapi ketika kita buang terus menerus, apa yang terjadi? Banjir. Kita tidak melihat ke depan. Kemarin saya ngobrol sama siapa ya, tentang Indonesia yang menyumbang sampah terbesar keberapa kalau kurang lebih. Ya banyak lah maksudnya. Itu yang terjadi. Kita tidak melihat apa yang akan di depannya nanti. Resiko yang terjadi di masa depan. Esau memiliki pikiran jangka pendek. Dia berpikir bahwa sebentar lagi mati. Untuk apa kesulungan itu? Dia tidak berpikir nantinya seperti apa. Jadi hak kesulungan ini bukan berbicara hanya di dalam kehidupan dunia kita saja. Tetapi berbicara tentang nanti di dalam kehidupan kekal. Kalau kita berpikir mungkin ya itu kan untuk hidup aja, untuk hidup di dunia saja. Kurang lebih seperti itu. Tetapi ini berbicara tentang waris yang diberikan kepada setiap kita, dunia maupun akhirat. Seperti itu. Esau meremehkan hal itu karena dia melihat hanya di depan matanya saja. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Setiap kita adalah anak-anak sulungnya Allah. Dari firman ini berkata, ketika kita menjadi anak sulung, sudah seharusnya kita memikirkan hal-hal yang dari roh, yang dari Allah, bukan keinginan daging kita. Kita harus memikirkan jangka panjang dari yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, bukan jangka pendek. Jadi seorang yang berhikmat tidak akan menukar berkat Allah yang sangat mulia dengan hal-hal yang bersifat sementara maupun yang murahan. Kita adalah orang-orang yang istimewa, yang memiliki hak istimewa di dalam kehidupan ini. Dan seharusnya setiap kita mampu untuk mempertahankan hal itu. Sehingga kemuliaan nama Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Amin.
Kesimpulannya, hati-hati dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, karena setiap keputusan membentuk arah dan tujuan hidup kita. Jadi apa yang kita putuskan itu sangat menentukan apa yang ada di depan kita. Keputusan kita saat ini sangat menentukan apa yang akan di depan kita, masa depan kita. Kebiasaan terburu-buru dapat membuat kita melewatkan hal yang penting dan bernilai. Jangan terburu-buru di dalam mengambil keputusan, dibutuhkan hikmat yang benar supaya kita tidak menyesal. Jangan sia-siakan hak kesulungan yang telah dianugerahkan Tuhan dengan kenikmatan sesaat. Dunia memberikan atau mengiming-imingi kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Tetapi Tuhan memberikan kenikmatan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Mari sejenak kita merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita yang hina ini diberikan hak istimewa. Kita yang tidak berharga diberikan hak kesulungan di dalam kehidupan ini. Yesus telah menentukan hal itu. Janganlah setiap kita seperti Esau yang melihat dengan situasi yang dimilikinya, dengan keletihan yang dimilikinya, dia mengambil keputusan dengan tidak berhikmat. Dia mengabaikan anugerah Tuhan. Dia mengabaikan hak kesulungan yang dia miliki. Dengan hanya kacang merah yang tidak berharga. Kiranya hal ini sebagai pengoreksi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin setiap kita mempertahankan hal itu. Mempertahankan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Jangan terpengaruh dengan keadaan kita. Jangan terpengaruh dengan iming-iming yang diberikan oleh dunia. Tetapi kita terus mempertahankan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur Tuhan atas hak istimewa yang Kau berikan di dalam setiap kami. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami terus ya Tuhan, untuk melangkah bersama Engkau, memiliki hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan, karena bersama Engkau kami pasti mampu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarkan firman ini terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan. Ya puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Parto atas pelayanannya yang memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Sebentar kita mau melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Perpuluhan persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA MDC Metro.
Ayo ikut DK dan HB, sudah dimulai Kamis 15 September 2022. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dapat menghubungi Bapak tadi. Bagi jemaat yang rindu menjadi fasilitator pesan juga dapat menghubungi Bapak Warko. Dibuka kelas pelayanan musik, piano, gitar dan bass dan drum dapat menghubungi Saudara Desi. Ini gratis ya Bapak Ibu. Dibuka juga pelayanan guru sekolah minggu, Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan dapat menghubungi. Gerakan J500 untuk membantu biaya sekolah, Bapak Ibu dapat memasukkannya di kotak yang sudah disediakan. Doa Jumat setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Ibadah masih dilakukan secara onsite yaitu pagi jam 7 dan sore. Ya, demikian pengumuman kita sepanjang minggu ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan segala sesuatunya yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah mulai hari ini kami juga belajar untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami tidak hidup dalam penyesalan, tapi kami hidup dalam kemenangan, dalam kelimpahan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang telah dilakukan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami terus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, sehingga kehidupan kami boleh menghasilkan buah-buah
yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga kami mau berdoa buat bangsa kami percaya Tuhan, Indonesia dalam anugerah-Mu, dan biarlah Indonesia terus bertumbuh jadi Indonesia yang takut akan Tuhan. Beri hikmat-Mu Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, buat presiden, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintahan yang ada Tuhan dari pusat sampai daerah. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap langkah mereka, keputusan-keputusan yang mereka ambil berdasarkan hikmat daripada Engkau Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan Indonesia ke depan Tuhan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya, Indonesia yang kokoh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati kota Metro. Kami berdoa Tuhan, biarlah keberadaan gereja-Mu, keberadaan anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi terang Tuhan, boleh menjadi garam buat kota ini, sehingga kami boleh melihat Tuhan, kota ini boleh mengalami kemajuan Tuhan. Kota ini boleh mengalami berkat-Mu Tuhan. Kota ini dalam tudung-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan wali kota, wakil wali kota. Kami berdoa Tuhan untuk kepala-kepala dinas, instansi terkait Tuhan, DPRD Tuhan. Kami berdoa bila mereka bersama-sama bersinergi Tuhan, membangun, menjaga, merawat kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati Tuhan persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa Tuhan, pakai itu semua Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu. Minta hikmat-Mu Tuhan bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Bapa kami berdoa, biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang menjamah mereka, yang memulihkan mereka, yang menyembuhkan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin kami di hari-hari yang lalu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus sertai kami, Engkau terus pimpin kami Tuhan. Biar di hari-hari ke depan Tuhan kami terus mengalami kasih-Mu, kami terus mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami semakin intim dengan Engkau, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin.